Hai guys, selamat malam. Kali ini bertemu lagi dengan saya Amin. Saya berharap semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik tanpa kekurangan apapun dan dalam kondisi sehat walafiat. Dalam hal ini saya akan membicarakan bagaimana cara membuat puisi yang benar dan baik. Ada beberapa tahapan-tahapan. Salah satu dari beberapa karya sastra yang banyak diketahui adalah puisi. Puisi sendiri memiliki atau mempunyai makna yang disampaikan oleh pembuatnya. Dalam sebuah puisi biasanya berisi kata-kata yang mengandung majas. Ada beberapa puisi, ada beberapa macam puisi, di antaranya adalah satu, puisi lama, yang kedua adalah puisi modern, dan yang ketiga adalah puisi baru. Untuk itu saya akan memberikan atau menerangkan, atau katakanlah saya akan berbagi ilmu dengan kalian apa yang biasa saya lakukan di kadang saya membuat puisi, kadang juga ada beberapa video-video saya di YouTube tentang masalah bagaimana cara saya membacakan sebuah puisi yang benar, yang memang benar-benar puisi itu adalah karya pribadi saya sendiri, dan yang selalu saya baca memang punya saya pribadi gitu loh. Sampai sekarang mungkin saya belum memberikan atau membaca puisi-puisi yang harus saya tampilkan ke luar adalah puisi dari orang lain, karena saya lebih senang membaca puisi dari karya sendiri karena lebih bermakna dan katakanlah ya ada rasa kepuasan tersendiri. Jadi dalam hal ini saya tampil di depan kalian tidak akan memberikan atau mengucapkan kata-kata atau berekspresi seolah-olah saya lagi membaca puisi, tapi saya hanya akan memberikan berbagi ilmu bagaimana cara tips membuat puisi yang baik dan benar. Berikut langkah bagaimana cara membuat puisi yang baik dan benar. Yang pertama adalah satu, menentukan tema dan judul, atau tentukan tema dan judul. Langkah pertama ini benar-benar adalah memilih atau menentukan salah satu tema yang diinginkan oleh kalian, atau bagaimana acuan dalam membuat puisi gitu, apa yang diinginkan kita gitu loh. Jadi bagaimana kita membuat sebuah tema dan judul itu agar menarik sekali gitu. Maka dari itu sebisa mungkin pilihlah tema yang benar-benar menarik. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya adalah menentukan judul yang berkaitan dengan tema yang diinginkan gitu. Katakanlah tentang masalah alam. Mungkin bisa tentang masalah alam, bisa masalah tentang kehidupan, keromantisan, percintaan, atau mungkin kesetiaan, atau mungkin ya kalau memang kondisi sekarang kan lagi masalah dunia COVID-19, atau mungkin sebentar lagi juga tentang masalah dunia perpolitikan. Pokoknya apa saja yang ada di hadapan kalian, yang ada di imajinasi kalian, kalian tentukan sendiri. Karena jadilah diri sendiri, bukan jadi orang lain gitu. Maka hanyalah bahwa kalian sendiri akan bisa menentukan apa yang bisa dibikin tema sebisa mungkin atau sebagus mungkin, kira-kira menurut kalian, pandangan kalian apa itu loh. Jadi jangan pernah takut untuk mencobanya hal-hal seperti itu ya kan. Jadi bikin lihatlah artinya bahwa segala sesuatu yang akan kita lakukan itu jangan pernah kita ragu-ragu ya kan. Jadi ya bikinlah tema dan tentukan judul sesuai dengan tema yang akan kalian tulis gitu. Yang kedua adalah menentukan kata kunci. Nah, ini sangat penting juga, ya kan? Setelah menentukan tema, langkah-langkah dalam menulis puisi itu sebenarnya adalah menentukan kata kunci dan kemudian mengembangkan kata tersebut. Jika telah menemukan tema, misalnya tadi tentang masalah keromantisan atau masalah tentang alam gitu lah, katakanlah tentang alam gitu kan, menemukan kata kunci yang berkaitan dengan kehancuran alam itu tentang masalah kehancuran, mungkin tentang tsunami, atau mungkin tentang bagaimana kita memelihara, kita hidup dengan alam sekitar gitu. Jika telah menentukan tema, maka apabila dirasa sudah cukup untuk memulai membuat puisi, maka setelah itu mengembangkan karya dalam sebuah kalimat atau larik-larik puisi.
Misalnya satu kata kunci digunakan untuk satu larik, atau bisa juga dalam satu kata kunci kemudian dikembangkan menjadi satu bait. Pelan-pelan saja, dari nggak usah dipikir bahwa apa yang selalu kalian tulis mulai dari tema, ya kan, dari tema dan judul, terus sudah dapat tema dan judul, terus yang kedua tadi saya mengatakan bahwa eh, harus kata kunci memang harus selalu sangat-sangat berkaitan, memang harus ada tahapan-tahapan. Itu yang kedua adalah tadi kata kunci. Yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasanya benar-benar yang menyentuh. Menyentuh artinya menyentuhnya gimana? Benar-benar mengena, benar-benar mengena dengan apa yang kita tulis, yaitu menggunakan gaya bahasa. Langkah selanjutnya adalah menggunakan gaya bahasa. Sebagai contoh bisa menggunakan majas perbandingan atau majas metafora. Jadi benar-benar saya bilang gimana ya, gaya bahasanya benar-benar yang bisa menyentuh, bisa bisa dipahamin gitu, menyentuh, bisa dipahami. Dan memang harus, puisi itu memang memang harus sebuah karya yang sangat indah. Makanya benar, gaya bahasa yang indah gitu. Itu yang ketiga adalah menggunakan gaya bahasa. Untuk yang keempat adalah kembangkan puisi seindah mungkin. Kembangkan puisi seindah mungkin yang tadi di gaya bahasanya benar-benar yang indah ya Pak. Saya mengatakan bahwa yang keempat adalah kembangkan puisi seindah mungkin. Langkah berikutnya adalah mengembangkan semua langkah di atas menjadi puisi yang indah. Susun kata-kata, larik-larik puisi menjadi bait-bait. Kembangkannya menjadi satu puisi yang utuh dan bermakna. Itu yang paling utama. Jadi sebuah puisi itu memang harus mengandung suatu makna yang paling benar-benar di dalam itu mengandung suatu makna. Memang sih kalau memang dalam sebuah puisi apa yang kita tulis memang hanya bahwa seolah-olah bukan seolah-olah lagi saya mengatakan bahwa apa yang saya tulis, katakanlah saya menulis sebuah puisi itu hanya saya mengetahui mana itu sendiri, tapi pengembangannya ya tergantung daripada si pembaca itu sendiri, tergantung mereka mau memaknanya seperti apa gitu loh ya. Itulah seperti itu. Namun perlu diingat bahwa puisi bukanlah sebuah artikel, bahwa puisi bukan sebuah artikel. Pilih kata yang sesuai dan mewakili unsur keindahan sekaligus makna yang padat. Jadi kalau kita dirangkum dari bahasa tadi mengatakan dari 1, 2, 3 ya kan, dari mulai tentukan tema dan judul ya kan, terus menentukan, yang kedua menentukan kata kunci, yang ketiga menggunakan gaya bahasa, yang keempat adalah kembangkan puisi seindah mungkin ya kan. Jadi kalau kita bisa di sini sebenarnya ada beberapa langkah yang membuat puisi-puisi itu indah gitu ya. Tuh benar-benar harus satu menentukan gaya bahasa puisinya benar-benar yang indah gitu kan, menentukan tema dan judulnya dalam sebuah puisi yang apa sih kita hari ini habitnya, apa sih kita bahwa hari ini dalam imajinasi kita yang akan kita kembangkan dalam sebuah narasi, akan ditulis sebuah narasi itu harus apa sih itu kan. Terus yang benar-benar membangunkan suasana kita tuh sedang apa gitu. Terus mengembangkan puisi seindah mungkin, jadi kalian tinggal menulis. Itulah mungkin yang bisa saya gambarkan bahwa ada empat cara menulis yang indah buat sebuah puisi. Mungkin bisa diedukasi untuk kita semuanya, baik kalangan pelajar ataupun mahasiswa ataupun ya semuanya. Saya bilang mengatakan semua kalangan aja ke bawah, sebuah puisi bisa dibaca karena itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang berisi hanya sebatas tulisan, tapi sebenarnya mengandung suatu makna yang dalam bagi si penulis ataupun pengembangan dari mana bagi si para pendengar ataupun para pembaca. Semoga apa yang saya uraikan ini menjadi manfaat bagi saya pribadi, dan saya berharap juga semoga ini menjadi berbagi ilmu dengan kalian. Semoga juga bermanfaat buat kalian semua, karena ada sebuah kekurangan. Memang saya sebagai manusia pasti ada sebuah kekurangan gitu. Untuk itulah saya akhiri dengan kalimat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.